Info pada hari ini mengadakan workshop untuk memperkuat sistem sertifikasi palm oil itu sendiri yang dikenal Indonesian Sustainable Palm Oil, jadi ISPO, yang dimana itu merupakan sertifikasi yang wajib untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia, bersifat mandatori. Kalau untuk kebun yang swadaya memang smallholders belum diwajibkan, baru voluntary. Nah, ini pertemuan kita untuk membahas penguatan sertifikasi ISPO, karena selama ini perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO di tingkat internasional masih ada kendala ya. Belum semuanya bisa diterima secara internasional. Oleh karena itu hari ini kita mencoba mengumpulkan teman-teman stakeholder dan pengalaman dari sistem sertifikasi yang sudah berjalan baik. Disinilah kita melihat manfaat dari platform yang merupakan forum urun rembuk para pemangku kepentingan di bidang kelapa sawit demi terlaksananya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan diskusi dan untuk memperoleh masukan terhadap penyempurnaan dan penguatan ISPO tidak akan berakhir pada pertemuan hari ini. Jadi kita tidak selesai di sini. Hasil diskusi yang akan dirumuskan dan nantinya akan juga disampaikan melalui tim penguatan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang telah dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi buat sekalian, seperti kita ketahui ISPO ini adalah dikukuhkan oleh Menteri Pertanian. Nah, ini harapannya pemerintah ini bisa dikukuhkan lebih kuat lagi sehingga keberterimaannya menjadi lebih luas lagi. Mudah-mudahan bisa keluar dalam bentuk Perpres. Kami harapkan juga sama-sama mendukung supaya penguatan ISPO ini memang adalah dari rakyat Indonesia untuk rakyat Indonesia. Kalau dulu mungkin banyak yang bilang dulu soalnya Kementan sih yang ini, kita tidak ikut. Nah sekarang kita mau ajak semua pihak untuk bekerja sama bagaimana ISPO kita ini kita evaluasi, kita redesign. Seperti apa sih yang dimintakan? Apanya sih yang kurang? Mari kita perbaiki. Teman-teman dari Kementan, kita bekerja sama, kita buka aja ISPO kita. Kita buka untuk semua pihak mengkritisi, memperbaiki, dan kita juga perlu mempertimbangkan peraturan perundangan kita yang ada. Saya mengundang semua teman-teman, mari kita coba dengan skop, dengan lingkup kita, perluas ISPO ini. Kita bahas berdasarkan kepentingan masing-masing dan kita satukan. Apa sih pentingnya bagi misalnya Uni Eropa? Apa maunya dia? Apa sih sustainability menurut dia? Yang bagaimana sih produk kita supaya dianggap sustainable? Itu yang kita ingin komunikasikan. Amerika dia maunya apa? Kenapa mereka waktu itu ada IPOP? Kenapa mereka harus punya IPOP untuk perusahaan yang ada di Indonesia? Karena mungkin mereka meminta supaya produsen-produsen sawit kita bisa terkelola dengan secara sustainable. Nah, ayo yang sustainable menurut Amerika apa sih? Coba kita masukkan di dalam ISPO ini supaya tidak ada perbedaan sertifikasi satu ini hanya untuk perusahaan A, sertifikasi ini hanya perusahaan B, tetapi mari kita merangkum semua harapan-harapan baik dari produsen itu sendiri, karena banyak juga yang bilang untuk yang mungkin perusahaan yang menengah ke bawah, Bu kalau ISPO itu terlalu berat untuk kita. Nah bagaimana sih yang bisa kita kategorikan berat untuk smallholders? Apa yang diperlukan untuk supaya mereka juga bisa mengikuti standar yang sudah kita bangun bersama ini. Saya Rino dari Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Apkasindo mendukung sangat penuh akan meningkatkan payung hukumnya menjadi Perpres. Saya pikir ini sangat penting sekali karena kita juga menyadari bahwa kegagalan realisasi ISPO itu tidak lain karena koordinasi dan kekuatan payung hukumnya. Lalu yang kedua, yang sangat klasik adalah juga masalah tata ruang. Contoh kami di Riau, tidak akan pernah selesai One Map Policy itu merupakan klausal nomor 1 dari ISPO.
Sehingga sampai kapanpun tidak akan bisa realisasi ISPO yang maksimal. Saya Reza dari GAPKI. Kami ingin memberikan saran dan masukan di dalam proses untuk mendapatkan ISPO itu sendiri, Bu. Jadi dalam proses mendapatkan ISPO itu ada perizinan-perizinan terkait yang perlu didapatkan dari instansi Pemda atau BPN. Nah, di situ kami memberikan saran sebaiknya adanya integrasi keterlibatan BPN dan pemerintah daerah. Sehingga dalam prosesnya lebih cepat gitu, Bu. Dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat pemerintah pusat. Atau jika memungkinkan adanya suatu badan yang ditunjuk pemerintah untuk dapat melaksanakan semua itu dalam satu pintu untuk sertifikasi ISPO dan mungkin HGU atau SHM-nya. Kami ingin sharing tentang bagaimana membangun SVLK yang memang tidak mudah dan tidak bisa cepat juga, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan kami berharap ada contoh-contoh atau lesson learn yang bisa diambil dalam mengembangkan ISPO sehingga dapat diakui secara lebih luas. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kami sampaikan tadi bahwa untuk membangun sistem verifikasi legalitas kayu ini dimulai sejak tahun 2003 dan melibatkan para pihak atau pemangku kepentingan. Nah, kenapa ini prosesnya lama? Karena memang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Deputy bahwa untuk mendapatkan keberterimaan secara luas tentunya harus melibatkan multi stakeholder dan proses yang dilakukan untuk membangun SVLK ini tidak hanya di Jakarta tapi kami berkeliling di seluruh wilayah di Indonesia melalui konsultasi publik. Nah, saya pikir nanti ISPO pun mungkin juga harus melakukan proses yang sama agar keberterimaan menjadi lebih luas. Di VLK itu standarnya memang hanya untuk kayu, tetapi kalau untuk ISPO di sini kita perlu multi departemen yang kompeten di bidangnya. Kalau sekarang diangkat ke Menko Ekoin itu ya saya sih berharap personel yang involved di situ memang yang kompeten. Yang ada dari Depnaker untuk memastikan tadi ya sosialnya, ada dari kehutanan. Apakah yang harus ada juga kehutanan yang penentuan dari hutan lindung dengan yang dikelola kebun itu harus memahami juga peraturannya, terus dari lingkungan. Ada beberapa hal yang perlu ditutup gap-nya dari ISPO ini terkait dengan standar lain yang tadi dinyatakan sebagai diterima di stakeholder yang lain. Salah satunya adalah mengenai HCS, terus kemudian HCV, kemudian mengenai FPIC. Salah satu, 3 hal itu salah satunya. Yang lain ada beberapa hal yang juga masih menjadi gap. Tapi yang paling krusial adalah 3 hal tadi yang itu menjadi gap di dalam bagaimana ISPO dan standar yang lain itu bisa misalnya sama. Nah, sekarang tapi 3 gap itu terbentur pada aspek peraturan nasional. Karena beberapa dari ketiga gaps tersebut tadi itu 3 aspek itu mungkin belum tercakup di dalam peraturan regulasi yang itu menjadi satu bagian standar di dalam ISPO. Nah, ini tentunya yang akan perlu jadi PR dari pemerintah bila mana memang ISPO itu harus sesuai dengan yang diharapkan di pasar oleh berbagai stakeholder yang ada, sehingga ketiga aspek itu harus menjadi hal yang harus dipecahkan di dalam jangka waktu pendek ini. Perlu ditunjukkan bagaimana ISPO ini bisa membangun kepercayaan dari grower sendiri, karena kalau terus terang ISPO ini kalau dilihat dari tingkat sertifikasinya masih mohon maaf Pak belum sesuai harapan. Ini karena memang grower sendiri belum ada komitmen karena hanya melihat sebagai kewajiban. Apakah mungkin nanti ISPO bisa mulai memperkenalkan konsep tax deduction, kalau misalkan dapat sertifikat ISPO pajaknya diturunin atau mungkin pungutan BPDP-nya dikurangi beberapa persen, itu mungkin akan menjadi suatu pendorong yang positif bagi perusahaan untuk memacu sertifikasi ISPO-nya. Kemudian kita juga perlu ada upaya-upaya yang komprehensif untuk membuat ISPO ini lebih visible, lebih terlihat baik itu di pasar lokal maupun pasar internasional. Karena terus terang sekarang juga
kita punya ISPO tapi komitmen buyers terhadap sertifikasi ISPO aja belum ada. Jadi jangankan kita meyakinkan pasar Eropa, pasar lokal aja tidak bisa kita yakinkan. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita memperkuat di internal sendiri, baru kemudian bisa kita memperkuat faktor pasar luar. Pekerjaan saya di IDH memungkinkan saya untuk lebih memiliki kesempatan bertemu dengan para perusahaan menengah kecil, kemudian petani, kemudian pemerintah daerah khususnya di Sumatera Selatan, lebih khususnya lagi Kabupaten Musi Banyu Asin. Jangankan RSPO, ISPO saja sulit untuk diimplementasikan di sana. Karena terutama kalau kita berbicara mengenai implementasi ISPO dalam satu kesatuan landscape. Atau katakanlah kita pilih satu kabupaten Musi Banyu Asin yang memang sudah berkomitmen menjadi lumbung minyak sawit berkelanjutan. Banyak sekali isu dasar yang harus kita tanggulangi, harus kita address bersama-sama. Antara lain isu legalitas lahan. Bupati Musi Banyu Asin telah menyampaikan di kabupatennya paling tidak ada 90.000 perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Nah, bagaimana kita memastikan perusahaan maupun petani yang ada di dalam kawasan itu bisa ISPO atau malah RSPO mungkin lebih jauh lagi. Hanya sedikit saja yang ingin saya sampaikan bahwa betapa sulitnya memang mengimplementasikan ISPO di lapangan. Kalau misalkan bagi perusahaan akan lebih mudah karena itu merupakan hal yang wajib dilakukan karena mandatori. Mau tidak mau itu harus dilakukan. Walaupun benefit dari sisi implementasi ISPO, dari sisi finansial itu belum ada. Tapi tetap perusahaan wajib untuk menerapkan ISPO. Saya mempunyai pengalaman di lapangan untuk mengajak smallholder dan independent smallholder menerapkan ISPO dan itu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena saat ini kurangnya kolaborasi antara perusahaan. Perusahaan ingin mengajak petani-petani di luar perusahaan untuk menerapkan ISPO. Yang pertama adalah memastikan bahwa standar ISPO atau requirement untuk ISPO itu setara dengan persyaratan yang diterima oleh internasional atau negara-negara tujuan ekspor kita. Tahap kedua adalah proses untuk memastikan bahwa lembaga yang menerbitkan sertifikasi ISPO itu independen, kredibel, dan dinilai oleh lembaga yang diakui secara internasional. Jadi dua tahapan itu harus kita lakukan menuju ISPO yang dapat diterima secara internasional juga. Our part, the Ministry of Foreign Affairs, to engage our country partners, how possible for them to understand the process in Indonesia. Of course, ISPO, by the name of ISPO, is Sustainable Palm Oil. We are in the process of that. We know that we are not yet 100% sustainable, but we are going to that direction. So this is the effort of the Ministry of Foreign Affairs to convince our country's friends to understand about this process and then to, if possible, to cooperate together to reach this our aim together. Terima kasih atas waktunya dan undangannya. Saya Melia dari Kedutaan Prancis. Mungkin di sini saya cuma mau kasih informasi bahwa pemerintah Prancis akhirnya sudah mencabut super tax yang tadinya mau diterapkan. Alhamdulillah, kita harus berterima kasih pada Kementerian Perdagangan yang sudah berhasil melobi pemerintah Prancis. Jadi per tanggal 20 Juli sudah resmi super tax progresif terhadap palm oil kita sudah dicabut. Lalu informasi yang kedua, mungkin saya bukan expert di kelapa sawit, jadi masukan-masukan yang bapak-bapak ibu-ibu sudah berikan ini sudah sangat bermanfaat bagi ISPO Indonesia. Tapi satu hal yang mungkin saya ingin berikan sebagai informasi, jika di Eropa ada European Palm Oil Alliance, di Prancis juga ada French Palm Oil Alliance.
yang mungkin bisa digandeng untuk mempromosikan ISPO ke depannya nanti dan juga untuk membantu positif campaign untuk palm oil di Prancis khususnya. Saya mengucapkan selamat kepada UNDP dan juga Kementerian Pertanian yang sudah memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan INPOP. Bagi saya INPOP adalah sebuah platform yang sangat baik sekali, memberikan kesempatan kepada semua stakeholders di bidang kelapa sawit untuk memberikan masukan dan berdiskusi. Oleh karena itu saya menyambut baik sekali dengan INPOP dan saya percaya INPOP sendiri akan memberikan kontribusi terhadap upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sustainability dalam bidang palm oil dan dalam bidang kelapa sawit. Oleh karenanya saya pikir semua pihak harus ikut serta mendukungnya. Hari ini saya mendapat sebuah pelajaran bahwa ternyata rupanya pemerintah Indonesia itu menyadari bahwa ISPO sendiri perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan. ISPO sendiri perlu untuk dievaluasi sehingga ISPO bisa diterima oleh pasar internasional. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah 5 tahun lebih sedikit mengimplementasikan standar ISPO ini sebagai satu-satunya standar yang dikeluarkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertanian. Dan selama 5 tahun banyak masukan dan keinginan dari para pihak bagaimana ISPO ini akan menjadi lebih luas keberterimaannya dan tentunya banyak saran yang harus kita adopsi, kita perbaiki. Diskusi ini menjadi penting bagi kita